Bapak Ibu, saudara-saudari, brother, suster, umat beriman yang terkasih. Kalau kita menulis sebuah karya ilmiah, itu penting sekali untuk memberikan catatan kaki. Catatan kaki penting untuk konfirmasi bahwa ide itu kita ambil dari siapa. Demikian juga kalau di pengadilan. Di pengadilan, kalau hanya kita omong sendiri tanpa saksi, maka tidak kuat, tidak sah. Sebuah kejadian membutuhkan orang yang melihat, saksi kunci, saksi primer, dan juga ada saksi-saksi sekunder yang mendukung itu. Maka dalam hukum Yahudi, orang harus minimal 2 orang bersaksi tentang satu kejadian. Kalau hanya 1 orang akan sangat diragukan, apalagi sama sekali tidak ada saksi. Maka Yesus mengatakan kepada semua orang yang mengikutinya, semua orang mendengar sabdanya, bahwa kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak sah. Dan kamu sudah pernah mengutus orang untuk tanya kepada Yohanes Pembaptis, dan Yohanes telah bersaksi tentang aku. Bahkan Musa pun sudah menulis tentang aku. Tetapi kalau kamu tidak percaya, maka bagaimana bisa dijelaskan lagi? Kitab suci adalah firman yang butuh dipercayai. Kita bisa cross check apa yang ditulis ini ada dasarnya apa tidak. Maka dalam kitab suci itu biasanya juga Yesus sungguh-sungguh seorang intelektual sejati, seorang akademisi, karena mereka lahir dalam budaya yang memang suka menulis, suka belajar. Sebagai seorang Yahudi, mereka harus membuktikan apa yang mereka katakan. Dan Yesus sungguh-sungguh menunjukkan itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Allah dalam bacaan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah seorang yang melek sejarah. Sejarah keselamatan itu harus jalan runut. Maka Musa ketika tawar-menawar dengan Allah untuk umat yang mau dihukum oleh Allah, Musa katakan bahwa ingatlah akan orang-orang yang engkau kasih, Abraham, Ishak, Yakub. Dari Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub atau Israel. Dari Israel itu nama lain dari Yakub. Lalu Yakub punya anak 12, yaitu 12 suku Israel. Yesus adalah turunan dari 12 suku Israel ini. Sejarah keselamatan itu harus runut dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka tidak bisa bolak-balik. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sejarah keselamatan itu berpuncak pada Kristus yang diutus. Paskah adalah puncak sejarah keselamatan. Darah binatang diganti dengan darah manusia. Pengorbanan tertinggi. Tanpa itu maka semua yang dulu-dulu dilakukan tidak akan tergenap. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya dengan sang firman itu yang datang sebagai puncak sejarah keselamatan kita? Apakah Paskah menjadi bermakna untuk kita? Atau kita masih tetap ragu-ragu, tidak percaya, tetap tidak yakin? Tetapi dalam sejarah keselamatan, dalam sejarah kehidupan umat manusia, mujizat-mujizat itu tetap terjadi. Karena itulah yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh hidup
bukan hanya dulu, tetapi sampai hari ini. Yesus itu nyata, bukan hanya dulu, tapi sampai hari ini. Itu yang membuat iman kita berbeda dengan iman-iman yang lain. Bahkan Yesus mengingatkan kita, jangan sampai orang datang atas namanya sendiri dan kamu percaya kepadanya. Masihkah kita meragukan tentang Kristus, puncak keselamatan manusia? Mari kita bertanya diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.